ukiba bihi fid dunya fahuwa kafaratun lahu wa tahurun. Wa man asaba min dzalik syai'an thumma satahu Allah fahuwa ila Allah fahuwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Rawahu Ubadah bin Samit. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'u abai antas sampean kapi alanti ke kalian semua, berjanjilah dengan setia kalian semua, ataupun sabdanya Rasulullah ini kepadaku, berjanji dengan setia, lantik baik aku, berjanji dengan setia. Berjanji apa? Allah tusyriku, yaitu tidak menyekutukan kalian semua, tidak menyekutukan kalian semua billahi dengan Allah, menyekutukan syai'an sesuatu. Ayo para sahabat, kalian berjanji setia kepadaku. Ayo lantik berjanji setia kalian semua, itu tidak menyekutukan Allah kepada suatu apapun bentuknya. Wala tasriku, dan juga berjanji kalian semua sahabatnya, la tasriku, dan jangan mencuri kalian semua. La tasriku, dan jangan mencuri kalian semua. Janji pertama, kamu berjanji para sahabat, janji dengan setia, yaitu kalian tidak akan menyekutukan Allah. Nomor 2, wala tasriku, janganlah kalian juga sahabat berjanji semua, ayo kalian yang mencuri di antara hak satu sama yang lain. Juga berjanji wala tasnu, dan janganlah kalian berzina. Kalau kalian berjanji, yaitu kalian bawa kalian tidak akan pernah berzina. Jadi perjanjian ini pernah terjadi di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wala taqtulu juga, wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh kalian semua auladakum, anak-anak kalian semua. Kan di zaman jahiliyah itu Tuhan mereka banyak, ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan Lanat dan Manat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekutu bagi Allah pada waktu itu. Makanya Rasulullah yaitu membaiat para sahabat agar tidak menyekutukan Allah. Di zaman itu juga, di zaman jahiliyah ataupun di zaman Rasulullah, yaitu Islam masih kecil, Islam belum menyebar, banyak pencuri-pencuri. Rasulullah sebelum diutus banyak terjadi pencurian. Sampai Rasulullah masih kecil dititipin harta oleh orang-orang kafir. Dari situlah ada gelar Al-Amin. Harta-harta orang dititip sama baginda Rasul. Harta-hartanya, untanya, emasnya, dan sebagainya. Dan juga di zaman itu juga Islam masih kecil, mereka wala taznu. Makanya Rasulullah wala taznu, ayo para sahabat berjanji kalian semua wala taznu, jangan kalian itu berzina. Perzinahan terjadi wajarnya. Perzinahan. Tidak malu-malu mereka. Dan juga di zaman itu juga wala taqtulu auladakum. Makanya dibaiat oleh Rasulullah, janganlah kalian sering membunuh, yaitu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Jadi membunuh pada waktu itu di zaman jahiliyah biasa membunuh, anaknya dibunuh. Bahkan salah satu pembunuhan yang terjadi, Sayyidina Umar membunuh putrinya di waktu Sayyidina Umar belum jadi masuk Islam. Dibunuh, yang perempuan itu dibunuh. Mengapa kok dibunuh? Kalau yang perempuan, karena kalau perempuan itu kan taunya merawat, cuma taunya nangis. Makanya di zaman itu, zaman jahiliyah itu banyak dibunuh anak-anak yang perempuan. Makanya Rasulullah berbaiat kepada sahabat, ayo kalian ulah taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Karena takut fakir, karena takut celah, karena anaknya takut celah, karena anaknya takut membuat onar dan dibunuh. Jangan takut dikarenakan kalian memberi makan lalu anaknya dibunuh, jangan bunuh. Juga wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Wala ta'tu, janganlah kalian melakukan bi buhtanin dengan perkataan yang dusta. Jadi dusta itu zaman jahiliyah.
Jadi kalau selama ada perzinahan sekarang, orang suka mencuri, membunuh anaknya, berarti zaman jahiliyah itu masih ada. Terus mama orang suka dusta-dusta, kendek, ngomong labus, berarti puing-puing jahiliyah itu, bekas-bekasnya jahiliyah. Wala ta'tu bi buhtanin, dan jangan kalian yaitu dusta. Taftarunahu, yang berbuat-buat kalian kepada dusta tersebut, baina aidikum, di antara tangan kalian, wa arjulikum, dan juga di antara kaki-kaki kalian. Jangan kalian suka bohong-bohong, jangan kalian dusta, sedangkan di situ ada tangan kalian yang jadi saksi di sisi Allah, sedangkan di situ kaki kalian jadi saksi. Makanya jangan kalian dusta-dusta, bohong-bohong, berbuat-buat, membuat-buat, inilah itulah, mengada-ngada di antara tangan kalian dan kaki kalian. Maksudnya ingat bahwasannya tangan kalian itu akan menjadi saksi kebohongan kalian, kaki kalian jadi saksi tentang apa yang kalian ucapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau ta'su fi ma'rufin, dan janganlah durhaka kalian semua. Para sahabat, la ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian durhaka dalam kebaikan. Durhaka kebaikan. Jangan durhaka dalam kebaikan. Kalau aku sudah tahu kebaikan kok enggan, sudah tahu bahwa itu kebaikan kok malas, bahwa itu sholat itu sudah tahu bahwa kebaikan kok tidak sholat, bahwa menyakiti orang itu kejelekan kok dikerjakan. Janganlah kalian itu enggan, janganlah kalian durhaka dalam satu kebaikan. Islam kebaikan jelas, dalam Islam kemaksiatan juga jelas, tinggal kita pilih. Apakah kita melakukan kebaikan atau kita akan meninggalkan kebaikan sementara kita melakukan kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Wala taqsu fi ma'rufin, dan janganlah kalian durhaka dalam kebaikan, meninggalkan kebaikan jangan. Dalam Islam itu kan kebaikan sudah ada ya. Dalam Islam sholat itu kebaikan, ngaji kebaikan, sedekah kebaikan, dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Dalam Islam kebaikan jelas, dalam Islam juga kejelekan jelas. Ma'ruf kebaikan jelas, mungkar kejahatan juga jelas juga. Yang membuat kalian beruntung sudah jelas, yang membuat kalian rugi juga jelas. Faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Faman waffa, barang siapa yang menyempurnakan, barang siapa yang menyempurnakan, minkum, sebagian dari kalian semua menyempurnakan, dia tidak musyrik kepada Allah. Kalian tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, kalian tidak mencuri, kalian tidak berzina, kalian tidak membunuh di antara anak-anak kalian, bahkan kalian jujur, tidak dusta, dan kalian melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintah oleh Allah. Wa ajruhu 'ala Allah, maka pahala orang tersebut atas Allah, atas Allah. Wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya orang tersebut yaitu kembali Allah, atas Allah. Oleh Allah diberi pahala, Allah yang akan ngurus kalian. Orang yang baik diberi pahala oleh Allah, yang kasih pahala itu Allah. Kalian sholat, kalian zikir, kalian baca sholawat, kalian melakukan kebaikan, yang balas itu Allah. Fa'ajru, faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa menyempurnakan di antara kalian semua, laki-laki ataupun perempuan, maka pahalanya atas orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya. Waman asaba min dzalik syai'an fa'uqiba bihi fid dunya. Barang siapa yang menimpa kepada Allah tersebut min dzalik, dari hal itu, dari perkara itu, syai'an sesuatu. Sahabat, andai kata di antara kalian ada yang menimpa, jadi sudah masuk Islam tapi masih bohong, kalian sudah masuk Islam tapi berzina, kalian sudah tahu dusta itu dosa besar, membunuh anak itu dosa besar. Barang siapa yang mengerjakan menimpa kepada mereka tersebut salah satu perkara yang telah disebutkan dalam perjanjian, fa'uqiba bihi,
maka disiksa orang dengan sesuatu. Tergantung, kalau dia mencuri disiksa sebab mencurinya oleh Allah. Kalau dia berzina, dia disiksa oleh Allah sebab berzinanya. Kalau dia membunuh anaknya, maka disiksa sebab membunuh anaknya. Naudzubillah. Kalau dia mati belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih bisa bertobat, untung. Umpama ada orang di mahsyar, masih dia sebelum mati dia bisa menundukkan kepala kepada Allah. Dalam arti kata bertobat kepada Allah, nangis kepada Allah sampai dia lalu dia mati. Insya Allah oleh Allah akan diterima tobatnya. Makanya jangan pernah lelah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan napas terakhir, yaitu kematian yang memisahkan kita dari pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'uqiba, maka disiksa orang tersebut sebab melakukan sesuatu di dunia udah disiksa oleh Allah. Orang-orang yang melakukan maksiat dia sebelum mati tetap disiksa oleh Allah. Minim musibah terjadi, minim yang akan terjadi, tidak akan pernah tenang dalam jiwa dan hatinya. Mengapa? Karena tidak ada dosa yang membuat kita tenang. Semua larangan apabila dilanggar oleh kita, semua larangan dari Allah, apabila kita langgar pasti mendatangkan dua masalah. Satu, yaitu akan disiksa sebelum mati oleh Allah. Banyak siksaan Allah. Inilah itulah, inilah itu. Atau yang pasti terjadi, tidak akan pernah tenang hati dan pikirannya, jiwanya. Jadi tidak ada kata-kata melakukan maksiat itu tenang. Juga tidak ada kata-kata melakukan kebaikan yang tidak tenang. Semua jurusan ketuhanan, semua melakukan kebaikan mendatangkan ketenangan, kedamaian dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun siksaan tersebut kafaratun, jadi tebusan. Oh, kita pernah melakukan dosa, lalu kita sakit, musibah ini itu masih untung. Karena salah satu penyebab hancurnya dosa kita, oleh Allah kita disiksa untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Ada masalah inilah itulah itu. Jadi tidak ada satu perkara yang terjadi kepada orang muslim, musibah kayak apapun, mereka ada maksud tujuan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu buat mulia derajat kita, entah itu penghancuran dosa, entah teguran buat kita dan lain sebagainya. Intinya tidak ada satupun ranting yang jatuh di muka bumi, mereka ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ada maksud tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang melakukan maksiat, itu besok lusa, 1 bulan 1 tahun tetap ada siksaan dari Allah di dunia. Untuk apa? Untuk penghancuran dosa bagi orang yang melakukan maksiat. Jadi penghancuran dosa macam-macam. Ada yang lewat istighfar, penghancuran dosa, ada lewat yaitu musibah, atau lewat masalah inilah itulah, problematika dan sebagainya. Bahwa adapun siksaan tersebut yang diberikan oleh dunia, kafarat itu jadi tebusan lalu bagi orang wa tahurun, dan juga jadi penyuci biar jiwa kita suci. Dosa itu laksana kotoran yang menempel pada hati kita. Jadi salah satunya istighfar, salah satunya sedekah, salah satunya istighfar, sholawat, salah satunya apalagi musibah, bencana, kesusahan, kerewetan yang menimpa sama kita. Itu kalau terjadi kepada orang ahli maksiat. Kalau cuma dia bukan orang ahli maksiat, ahli ibadah, kalau musibah itu tidak berhenti, berarti semakin Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalik, barang siapa yang menimpa kepada orang selain itu syai'an, sesuatu, tsumma satarallah, setelah itu Allah menutupin kepada orang, tsumma satarallah, setelah itu Allah menutupin kepada orang tersebut, bahwa adapun
sesuatu ilallah, yaitu kembali kepada Allah. Umpama ada orang melakukan maksiat, aman-aman saja, tidak musibah, tidak ada bencana, tidak pernah susah, tidak pernah resah, tidak pernah gelisah, gundah gulana tidak pernah, umpama biasa-biasa aja, berarti urusannya oleh Allah ditutupin. Jangan maksiat ditutupin oleh Allah, itu urusan Allah. Tetap dia harus berhadapan kepada Allah. Insya'a afa'anu, insya apabila berkehendak Allah, apa Allah akan mengampuni. Anu kepada orang, itu urusan Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a qabahu. Insya apabila Allah berkehendak, afa'anhu, mengampuni Allah kepada orang tersebut. Wa insya'a qabahu, apabila Allah menghendakin. Wa insya apabila berkehendak Allah, aqabahu, akan menyiksa Allah kepada orang tersebut. Andai kata ada orang melakukan maksiat, enggak ibadah-ibadah, ya biasa aja, itu urusan Allah. Betul, orang yang ibadah urusan Allah, orang maksiat urusan Allah. Cuma maksiat tersebut kebanyakan akan menimpa suatu perkara. Besok lusa ataupun pada waktu itu bisa dia melakukan maksiat. Andai kata tidak susah, tidak sakit-sakit, tidak ada bala, tidak musibah, tetap urusan Allah semuanya ini. Karena kita ibadah oleh Allah, ya urusan Allah semua. Apabila Allah menghendaki orang yang ibadah dikasih pahala oleh Allah. Cuman jurusan ke Allah, jurusan ibadah tentunya mendatangkan ketenangan, kedamaian dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang melakukan maksiat tidak akan pernah tenang dia. Hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Musibah inilah itulah, inilah itu. Jadi andai kata ada suatu perkara yang menimpa sama kita yang tidak diinginkan, yang tuding orang lain, tapi tanyakan maksiat apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita kerjakan, baik dosa di dohir ataupun dosa hati kita, baik dosa hati kita ataupun pikiran kita. Banyak-banyak kita istighfar, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita husnul khatimah, bersih menghadap Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rawahu Ubadah bin Samit, menceritakan kepada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah alhamdulillah fi ni'matin fi musibah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa azmi Allahumma atina biyada wa la tulina bi kulli su'i salam bi majisi atadabara tasalam min khalaq amar wasuf. Masbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fi lana wa bina ma syi'ta wa ma'ana. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu nabi bin ali mudarrabatina wa tashkuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhirana wa ala muslim. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada.